banyak orang yang berpikir bahwa ini tuh Yesus waktu mati di kayu salib. Nah, selama 3 hari itu dia tuh ada masuk ke dalam dunia orang mati, gitu. Masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, setelah itu dia ke penjara. Akhirnya katanya memberitakan Injil, gitu. Apakah ada keselamatan setelah kematian? Dan ini seakan-akan ayatnya ini kan ada keselamatan setelah kematian. Jadi mungkin aja ini Yesus tuh ingin membandingkan, ya kan, dia aja bisa memproklamirkan keselamatan. Talk, teologi bicara teologi. Oke. Nah, kemarin kita baru ngerayain tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah nih. Nah, ternyata kita temui bahwa dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 dikatakan bahwa di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh dengan mempersiapkan bahtera di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa ini tuh Yesus waktu mati di kayu salib. Nah, selama 3 hari itu dia tuh ada masuk ke dalam dunia orang mati, gitu. Masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, setelah itu dia ke penjara. Akhirnya katanya memberitakan Injil, gitu. Nah, maksudnya apa nih kayak gini? Maksudnya apa ini? Berarti kalau dari sekilas kita baca kan, seakan-akan tuh Injil pun bisa diberitakan di dalam orang mati atau yang roh-roh itu. Berarti istilahnya kayak ada keselamatan setelah kematian. Betul. Seakan-akan ngomong kayak gitu. Nah ini gue ngambil dari buku Sikap Teologis GBI. Betul. Jadi mereka juga membahas apakah ada keselamatan setelah kematian. Dan ini seakan-akan ayatnya ini kan ada keselamatan setelah kematian. Jadi kalau kita ini misalnya matinya belum terima Injil, nanti pun setelah kematian bisa seakan-akan seperti itu. Oke. Tapi di sini dijelasin sebetulnya Yesus itu bukan memberitakan Injil keselamatan, tapi memproklamirkan. Beda tuh. Bahasa Yunaninya tuh keruso. Kebenaran Allah untuk mencelikan mata mereka mengapa mereka dihukum. Kalau di sini kan dia itu bilang yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Jadi bukan setelah Nuh, tapi sebelum Nuh. Nuh dan sebelumnya tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Gitu. Jadi mereka dihukum karena nggak taat dan telah menolak kabar baik yang disampaikan oleh Nuh sebagai pemberita kebenaran saat itu. Itu ada 2 Petrus 2 ayat 5 gue bacain. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyalurkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi itu khusus untuk orang-orang yang di zaman Nuh. Jadi yang sekarang ini beda cerita. Nah, terus di sini dibilang lagi, Yesus sendiri tidak pernah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Untuk menyelamatkan mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Injil keselamatan. Allah melarang kita untuk berhubungan dengan arwah atau roh orang mati. Imamat 19 ayat 1. Tujuan larangannya adalah untuk melindungi kita dari tipu daya roh jahat yang dapat menyamar sebagai malaikat terang. GBI percaya tidak ada kesempatan keselamatan setelah kematian karena orang mati akan dihakimi bukan diinjili. 9 ayat 27. Dengan demikian GBI menolak tegas ajaran tentang penginjilan kepada arwah. Selain tidak alkitabiah, ini akan menyebabkan kesesatan lainnya. Misalnya berdoa di kuburan dan meminta keselamatan bagi anggota keluarga yang belum percaya. Betul. Jadi dengan kata lain sebenarnya Yesus itu ke dunia orang mati buat ngasih tahu aja bahwa ini loh alasan kalian dihukum gitu. Gitu. Karena waktu itu belum ada Injil, belum ada kan belum ada 10 perintah Allah. Betul. Nah, nih ada tafsiran bahwa
Yesus itu ke dunia orang mati, itu membebaskan orang-orang yang dulunya hamba-hamba Tuhan di zaman hukum Taurat, yang waktu itu matinya belum ada keselamatan daripada Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka itu jadi Yesus itu datang ke dunia orang mati untuk namanya membukain penjara nih buat Daud, buat Abraham gitu. Ternyata bukan kayak gitu atau gimana? Nah, ini masalahnya gini, di Matius 22 ayat 31-32 bilangnya gini, tapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Jadi yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu sendiri pun mengatakan bahwa mereka tuh masih hidup. Iya. Walaupun udah mati. Makanya ada kisah Abraham yang di Lazarus tuh kan. Iya, gitu. Nah kan buktinya Henok aja keangkat ke surga, Pak. Henok. Iya betul. Henok, Elia. Iya, Henok, Elia kan belum ada. Tidak menyentuh Maksudnya belum ada, Tuhan Yesusnya belum ada. Iya. Langsung diangkat ke surga. Iya, maksudnya Yesusnya belum lahir sebagai mengambil rupa manusia, belum, tapi udah ke surga. Jadi dengan kata lain, orang hamba-hamba Tuhan tersebut kayak Daud, Abraham gitu, semua itu tetap mendapatkan kasih karunia ya. Ya iyalah, tetap kasih karunia. Cuman jadi fokusnya ini jangan jauh ke Abraham, Daud dan lain-lain dulu. Yang kepada orang mereka yang ayat 20, pada dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi pada zaman Nuh aja. Waktu zamannya Nuh. Oh, zaman purba. Jadi kalau tanya orang Israel sampai sekarang, siapa sih generasi yang paling jahat pada waktu itu, pasti dibilangnya generasi Nuh. Kayak gitu. Jadi mungkin aja ini Yesus tuh ingin membandingkan. Ya kan, dia aja bisa memproklamirkan keselamatan kepada generasi yang paling jahat lah gitu. Ya gitu. Jadi bener GBI yang tadi udah sepakat. Jadi konteksnya cuman kasih tahu doang, ada kemenangan nih gitu. Bukan menginjil. Gitu. Jadi kayak kasih tahu bahwa ada alasan kenapa orang-orang itu dihukum gitu ya. Iya. Ya kalau ada ajaran yang tetap setia sama keselamatan ada setelah kematian ya. Iya. Cuman jadi pemikiran bapak-bapak gerejanya aja si Clemens bilang iya ada gitu kan. Tapi kok Agustinus bilang nggak ada. Jadi bapak-bapak gereja aja ada dua pendapat yang beda kan. Oh, Clement bapak gereja ya? Bapak gereja gitu. Dia bukan sekalinya drummer deh. Nah, berarti dengan kata lain itu tidak ada keselamatan setelah kematian gitu ya. Maksudnya tidak ada kesempatan untuk diselamatkan kalau misalkan kalau misalkan dia mati di luar Tuhan ya, otomatis dia nggak bisa terima keselamatan di dunia orang mati gitu kan. Jadi dengan kata lain, kalau dapat bisa disimpulkan bahwa di masa-masa inilah ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, jauh lebih penting untuk kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ingat, betul. Sebelum ada hukum Taurat, orang itu dibenarkan karena percaya Abraham. Iya, karena iman yang akan datang gitu kan. Iya, karena iman itu justru dia selamat. Iya. Gitu. Kalau kita, jadi hukum Taurat itu fungsinya paidagogos boy. Iya. Apa? Ini penuntun. Oh, penuntun. Kalau nggak salah paidagogos ya namanya. Gitu ya. Iya. Terus maksudnya paidagogi sekarang. Paidagogi, ya. Ya udah. Oke teman-teman, bagi yang tertarik nonton video ini boleh nonton video berikutnya dalam satu channel Millennial Baba.